Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Nur dari Prodi Teknik Elektro Universitas Mula Warman. Hari ini akan menjelaskan bagaimana caranya metode eliminasi dan substitusi biasa, eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan, dan metode eliminasi Gauss-Seidel. Untuk soalnya ada di sini. Untuk persamaan pertamanya ada 2x1 ditambah x2 sama dengan 5. X1 ditambah 3x2 sama dengan 5. Cara mengeliminasi dengan metode substitusi yaitu kita menghilangkan salah satu variabel di sini agar hasilnya nol. Di sini supaya saya bisa menghilangkan salah satu variabelnya, saya mengkalikan dua persamaan dua persamaan tadi. Untuk persamaan pertama, saya mengalikannya dengan kali satu, jadi hasilnya tetap di sini. Untuk persamaan dua, saya kalikan dua, jadi hasilnya x1 dikali 2 sama dengan 2x1, 3x2 dikali 2 sama dengan 6x2, 5 dikali 2 sama dengan 10. Terus saya kurangkan di sini, 2x1 dikurang 2x1 hasilnya 0. Terus X2. X2 ini artinya satu ya hitungannya. Jadi X2 dikurang 6 X2 hasilnya min 5. Min 5 X2. Di sini min 5 X2. Terus 5 dikurang 10 hasilnya min 5. Terus kita substitusi, kita pindah ruaskan min 5-nya di sini agar kita mendapatkan nilai X2. Min 5 di sini pindah ruas. Jadi dibagi min 5 dibagi min 5 hasilnya satu. Jadi X2-nya sama dengan satu. Untuk substitusi persamaan keduanya, kita bisa mengambil persamaan di sini, terus kita memasukkan nilai X2-nya, yaitu satu. Sebagai contoh, di sini saya mengambil persamaan kedua, yaitu X1 ditambah 3x2 sama dengan 5. Di sini yang kita mau cari itu X1-nya ya. Jadi di sini X1 ditambah 3 X2, karena kita sudah mengetahui nilai X2-nya, kita tinggal masukkan di sini. Berarti X2-nya adalah satu, berarti 3 dalam kurung satu 5. Di sini hasilnya tetap sama. X1 sama dengan, kita pindah ruaskan di sini, 3-nya berarti 5 dikurang 3 karena di ini pindah ruas, jadi nilainya menjadi minus. Jadi X1 adalah 5 dikurang 3 hasilnya 2. Jadi X1 adalah 2 dan X2-nya adalah satu. Untuk eliminasi Gauss, hal pertama yang dilakukan, kita mengubah persamaan diferensialnya menjadi pola matriks. Di sini 2x1 berarti 2, x2-nya berarti 1 sama dengan 5. X1-nya 1, 3, 5. Jadi untuk mengubah pola matriksnya itu kita tidak usah
memasukkan nilai variabelnya. Jadi kita cuma memasukkan nilainya saja di sini. Dan untuk eliminasi Gauss, kita harus mengubah matriks awalnya ini, mengubah polanya menjadi 1 0. Untuk baris apa kolom keduanya tidak perlu. Untuk baris yang diubah hanya kolom pertama, baris pertama dan baris kedua, hingga polanya menjadi 1 dan 0. Jadi untuk mengubahnya agar hasilnya 1, kita ubah dulu baris pertamanya agar hasilnya 1 dengan menggunakan rumus baris pertama dikurang baris kedua mungkin. Jadi baris pertama dikurang baris kedua, baris pertama dikurang baris kedua. Hasilnya 2 dikurang 1 hasilnya 1. Jadi cara pertama itu karena kita kan sudah mengubah sistem persamaannya menjadi pola matriks. Terus kita harus membuat pola matriks 1 0 dan untuk kolom keduanya kita tidak perlu mengikuti pola atau nilainya sembarang aja mengikuti. Asal pola ini jadi kita langsung substitusikan aja. Begitu caranya mengeliminasi dengan metode Gauss. Eh, jadi pertama supaya duanya hasilnya 1, kita memakai rumus baris pertama dikurang baris kedua. Baris pertama dikurang baris kedua. Hasilnya 1. Kita sudah menemukan pola pertama, terus kita harus mengubah ini menjadi 0. Kita menggunakan rumus baris kedua kurang baris pertama. Dengan baris kedua Maaf, tadi terjadi kesalahan. Kita lanjut lagi. Jadi agar satunya menjadi 0, kita menggunakan rumus baris kedua dikurang baris pertama. Baris kedua dikurang baris pertama. Yang baru saja kita buat tadi ya. Dengan 0. Setelah kita sudah mendapat polanya yaitu 1 0, kita bisa langsung saja menggunakan metode substitusi. Substitusi, jadi kita masukkan nilainya. Ini di sini harusnya ada X2 ya, X2 dan X1. Kita di sini ada X2. Saya ubah aja dulu langsung.
Jadi kita menggunakan metode substitusi, yaitu 5x2 sama dengan 5. Pertama kita metode eliminasi Gauss itu menggunakan metode substitusi yang caranya dimulai dari bawah atau dari belakang, yaitu mencari nilai yang terbawah dulu, yaitu 5x2 sama dengan 5. Kita mencari x2-nya. X2 5-nya pindah ruas. Jadi di sini 5-nya pindah ruas. Jadi 5 dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi x2-nya sama dengan 1. Terus setelah kita sudah mendapatkan x2-nya, kita mencari x1-nya, yaitu min 2x1. Kita masukkan persamaannya. Min 2x1 sama dengan 0. Jadi kita sudah memasukkan persamaannya di sini. Min 2 x, ini harusnya. Jadi kita habis itu memakai persamaan kedua yang diambil dari x1 dikurang, di sini kurang 2x2 sama dengan 0. Jadi di sini salah. Jadi maaf, tadi ada kesalahan dalam persamaannya. Jadi di sini kita memakai persamaan kedua, yaitu x1 dikurang 2x2 sama dengan 0. Jadi ini kita tinggal masukkan saja nilai x2-nya menjadi 1. Jadi x1 dikurang min 2, nilai x2-nya adalah 1. Jadi kita kali 1 sama dengan sin 2 sama dengan 0. Terus x1-nya, x1 di sini jadinya x1 dikurang x dikurang min 2. Min 2 sama dengan 0. Min 2-nya pindah ruas. Jadi 0 dikurang 2. Di sini 0. Pindah ruas, jadi x1-nya hasil x1 sama dengan 2. 0 dikurang 2 hasilnya 2. Maaf, Excelnya belepotan. Terus setelah itu kita
lanjut ke eliminasi Josh Jordan. Untuk eliminasi Josh Jordan, kita harus mengubah pola matriksnya menjadi 1 0 0 1. Kita lanjutkan, kita ambil polanya langsung dari sini aja, karena di sini polanya udah 1 0, jadi kita lanjutkan aja. Maaf ada kesalahan, jadi kita lanjutkan. Di sini kita untuk mengeliminasi Josh Jordan, kita harus memakai pola matriks 1 1 0 0. Kita langsung lanjutkan saja dari eliminasi Gauss-nya yang tengahnya tadi kita masukkan di sini. Jadi yang pertama, saya memakai untuk membuat pola matriks seperti ini, saya memakai rumus untuk mengubah bawahnya dulu. Saya ingin mengubahnya satu menjadi 1 0 1 min 2. Jadi baris pertamanya belum berubah ya. Saya menggunakan rumus 1 bagi 5, atau ini dibagi per 1/5 dikali baris kedua. Ini sebenarnya 1/5 dikali baris kita lanjut ya. Jadi untuk mengadakan kemudian saya memakai rumus 1/5 dibagi 2 dikali baris kedua. Terus karena kita di sini udah dapat polanya 1 0 1 min 2. Jadi kita tinggal mencari min 2 ini agar hasilnya 0. Jadi saya menggunakan rumus tadi baris pertama ditambah dua baris per dua dikali baris pertama. Bisa udah jadi polanya. Lalu ditambah
Izin salah ya, baris kedua. Nah, apa jadi? Jadi kita jadi eliminasi Gauss Jordan itu langsung jadi aja di sini x satunya sama dengan 2, x 2-nya sama dengan 1. 2 ini adalah x 1, ini adalah x 2. Selanjutnya kita ke eliminasi Gauss Seidel. Jadi selanjutnya kita lanjut ke eliminasi Gauss Seidel. Soal persamaannya gini, persamaan pertamanya ada 2x1 tambah x2 sama dengan 5. Persamaan keduanya x1 tambah 3x2 sama dengan 5. Jadi rumus kita untuk iterasi iterasi pertama, nilai x1 dan x2-nya masih 0. Nilai x1 dan x2-nya masih 0 untuk iterasi pertamanya kita langsung menggunakan rumus mencari x1-nya. X1 sama dengan rumusnya gini, x1 dibagi A11. Nah, jadi saya kasih keterangan dulu C1 yang mana, A11 yang mana. Ya, C1 itu 5, 5 adalah C1, X2 adalah A12. Biar lebih jelas saya kasih keterangan seperti ini. 2x1-nya adalah A11. Maka X1 adalah A22, A21, 3x2-nya adalah A21. Ini adalah C2. Nah, biar lebih jelas saja, saya gini kan, untuk iterasi pertamanya itu menggunakan rumus X1 sama dengan C1 per A11. Jadi kita tinggal masukkan saja nilainya di sini. C1-nya adalah 5 dibagi A11 dibagi 2. Atau 5/2. Jadi iterasi pertamanya kita mendapatkan nilai 5/2. Untuk iterasi keduanya, untuk iterasi pertama nilai X1-nya kita dapatkan 5/2. Untuk X2-nya kita cari dengan menggunakan rumus C2 dikurang A21 dikali X1. Kita masukkan saja langsung nilainya. C2-nya adalah 5,
di S1 satu. Di A2 dikurang A21 dikali dalam kurung dikali karena X1-nya kita dapat dari sini. Kita langsung masukkan aja 5/2. Rumusnya dibagi 3. Hasilnya jadi 5/2. 5/2 dikali 1/3. Hasilnya 5 dikali 1 hasilnya 5. 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi hasilnya 5/6. Untuk literasi X2 nih. Kita sudah mendapatkan X1 dan X2. Kita lanjut ke iterasi kedua dengan menggunakan rumus X1 sama dengan Y1 kurang A12 dikali X X2 dibagi A11. Kita langsung masukkan saja nilainya Y1 ini dikurang A12. A12 itu 2. Eh, ini 21 ya. Satu. Kita masukkan aja semua nilainya di sini sesuai rumusnya. 5 dikurang 1 dikali X2-nya di sini. X2-nya kita sudah dapat yaitu 5/6. Di sini harusnya dibagi. Di sini semua harusnya dibagi ya, dibagi A11. Tapi karena saya tidak ngerti caranya, jadi saya jempelkan aja seperti ini. Mohon maaf, satu-satunya 2. Setelah gitu hasilnya 25/6 dibagi 2. Terus untuk iterasi kedua S2-nya itu di sini hasilnya 25/3. 25/12. Mohon maaf. Setelah itu untuk iterasi kedua ya, nilai S2-nya menggunakan rumus yang hampir sama. Biasa. Kita langsung masukkan nilainya aja. C2-nya 5 dikurang A21 1 dikali dikali S1. S1-nya adalah 5/2 dibagi A22-nya. A22 A2 ini mohon maaf ini salah, ini harusnya A22. Nilai A22-nya adalah 3. Hasilnya 5/2.
Kali 1/3. Kita kalikan aja. Hasilnya 5/2. 5/6. 5 kali 5 kali 1 5. 2 kali 3 6. Setelah itu mohon maaf tadi lupa baca soalnya di situ kita disuruh mencari eliminasi Gauss Seidel dengan error 5%. Setelah kita sudah ekstraksi nilai pertama, untuk nilai pertama X1 dan X2-nya adalah 0. Dan iterasi pertama nilai X1 dan X2-nya didapatkan 5/2 dan X2-nya 5/6. Iterasi keduanya X1-nya didapatkan 25/12 dan X2 5/16. Nah, soalnya di situ eliminasi Gauss Seidel dengan 5%. Jadi untuk jadi bentar. Iterasi kita buat tabelnya dulu. Iterasi nilai X dengan error 5%. Jadi nilai pertamanya X1 dan X, iterasi atau nilai pertamanya X1, X2-nya masih 5. 0 ya di sini. Dengan 0. X2-nya di sini juga masih sama dengan 0. Dan untuk iterasi pertamanya di sini sudah didapatkan X1-nya sama dengan 5/2. Terus kita kalikan dengan error 5%. Jadi ini sama dengan 5. Hasilnya 0, hasilnya 0,125%. Untuk iterasi keduanya X1-nya diketahui. Tambah, maaf. Untuk X2-nya di iterasi pertama diketahui berapa tadi? 5/6 kalau tidak salah. Jadi kita masukkan aja tadi rumusnya. Masukkan nilainya 5/6 dikali error 5%. Hasilnya 0,4167%. Terus kita iterasi keduanya X1-nya diketahui
25 per 12. Setidaknya di sini diketahui 5 per 25 per 12. Itu iterasi keduanya dengan X satunya itu 25 per 12. R 5 per 5. Hasilnya 0,104167%. Untuk iterasi keduanya 5 per 6 ya, dikali didapatkan 0,4167%. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan atas penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part 2.